Kulihat semua orang pergi memburu bayang-bayang. Aku lihat diriku terkurung di batas waktu, dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya rindukan, yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa ketemu dalam kegiatan kajian online. Jadi semacam diskusi online ya. Jadi kondisi seperti ini segalanya harus tetap berjalan walaupun dilakukan secara online. Kegiatan kajian ini diinisiasi oleh Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YN Surakarta, dan topik pada kali ini adalah tentang bagaimana kiat sukses kuliah meski dari rumah. Rekan-rekan sekalian, kondisi seperti ini sebenarnya kondisi di mana kita harus bisa beradaptasi. Sebagai mahasiswa ekonomi, kita harus banyak memiliki perencanaan. Kalau ada plan A, tentunya kita harus menyiapkan plan B, plan C, bahkan unlimited. Tentunya hal ini harus disiapkan, harus cepat untuk beradaptasi, karena kalau seandainya kita tidak beradaptasi dengan kondisi yang semacam ini, maka kita akan tergerus oleh waktu. Rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana topik tadi adalah kiat sukses kuliah meski dari rumah. Mungkin berikut ini adalah tips dan kiat-kiat suksesnya. Pertama kali adalah pastikan Anda pegang kendali. Kendali atas waktu, kendali atas materi, kendali atas metodologi, dan kendali atas capaian mutu. Segalanya dalam kondisi normal tentunya sudah ada protapnya, sudah ada SOP-nya, sudah ada capaian-capaian mutunya secara reguler tentunya. Tapi kalau kondisi seperti ini, maka segalanya di tangan Anda. Segalanya Anda yang pegang kendali. Dari waktu, kalau Anda tidak pegang kendali waktu, maka COVID-19 ini akan berjalan begitu saja. COVID-19 ini akan menghilangkan sebagian dari cita-cita Anda, sebagian dari mimpi-mimpi Anda. Maka kendalikan waktu itu. Kendalikan materinya tentunya. Materi mata kuliah yang sudah ada dalam silabus tentunya Anda harus pelajari, Anda harus kendalikan. Jangan banyak bergantung pada dosen, jangan banyak bergantung pada kampus. Saatnya Anda harus mandiri dan pegang kendali. Kemudian yang kedua adalah buatlah perencanaan mandiri. Maksudnya apa? Merencanakan artinya Anda sedang membuat sebuah target. Anda membuat sebuah strategi dan Anda membuat tahapan dan rundown-nya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dibuat sejak awal, dibuat secara cepat, secara cermat, dan komprehensif. Kalau Anda sudah membuat perencanaan yang sudah komprehensif, tapi ternyata kita sedang mengalami kondisi seperti ini, maka rubah secepatnya. Buatlah perencanaan yang baru, buatlah target-target yang baru. Tanpa target, maka sekali lagi ini akan berjalan begitu saja. Kemudian yang ketiga, dalam mata kuliah pastikan silabi sudah dipahami. Jadi setiap mata kuliah selalu ada silabi, maka pelajari silabis itu. Kemudian coba cari materi yang relevan. Di masa kuliah biasa, Anda selalu punya waktu untuk bertemu dengan dosen. Dan dosen selalu memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Dan selalu mengingatkan bagaimana outline mata kuliah yang diajarkan.
Saat seperti ini tentunya akan berbeda. Saatnya Anda melihat silabi mata kuliah itu. Apa saja materi, urutan-urutan materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini. Kemudian yang keempat, siapkan bacaan materinya tentunya. Jadi setelah Anda pelajari silabinya, Anda pahami, Anda kuasai semuanya, maka baru Anda mencari materinya. Mencari materi dari berbagai sumber. Tentunya di dunia maya banyak sekali sources atau sumber-sumber yang bisa mendukung materi atau mata kuliah Anda. Perkaya pengetahuan secara mandiri. Anda tentunya tidak bisa terlalu bergantung lagi dengan dosen, terlalu bergantung lagi dengan metode pengajaran yang ada di kelas, yang semuanya bisa dilakukan secara klasikal, secara manageable, dan lain sebagainya. Saat seperti ini, sekali lagi, Anda harus mandiri. Kemudian yang kelima, jangan lupa berdiskusi. Karena diskusi ini merupakan media yang sangat efektif untuk bertukar pendapat, untuk bertanya, untuk mengeksplor seluruh materi yang Anda pelajari, yang sudah Anda pelajari dan didapatkan di berbagai sumber tadi. Diskusikan, buatlah poin-poin penting, catat poin-poin yang penting, kemudian kalau Anda tidak paham, tanyakan. Kalau Anda ingin memperkaya khazanah pemikiran Anda, diskusikan. Ini hal-hal yang perlu Anda lakukan. Jadi Anda berdiskusi. Jangan diskusi tentang kehidupan terus. Jangan diskusi tentang informasi yang beredar terus, apalagi hoax. Jangan. Sekali diskusi ini adalah tentang mata kuliah, tentang pelajaran. Kalau tidak Anda kendalikan sendiri, maka ini berlalu begitu saja dan Anda tidak mendapatkan apapun. Yang keenam, jadikan dosen sebagai referensi. Jadi bagaimanapun juga Bapak Ibu dosen, jadikan tempat Anda kembali. Jadi ketika Anda sudah berdiskusi dengan teman, tanyakan kepada dosen, Bapak, bagaimana menurut Bapak hal ini? Karena bagian juga dosen memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menginterkoneksikan antara pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain. Itu yang paling penting. Apalagi program studi kita adalah program studi yang terkait dengan ekonomi Islam. Itu ada beberapa hal yang sangat amat kaitannya dengan pengetahuan teori ekonomi sendiri, dan yang kedua kaitannya dengan pengetahuan tentang Islam, tentang syarak ya, tentang syariat Islam. Kemudian yang terakhir adalah akhiri dengan refleksi. Jadi setiap Anda belajar, Anda pahami, Anda dalami, Anda diskusikan, Anda eksplor, maka akhiri dengan refleksi. Refleksi harus merupakan upaya untuk mengasah logika dan mengikat memori tentunya. Jadi dengan refleksi kita bisa merenung, oh iya ya, oh ternyata teori permintaan itu seperti ini. Kenapa Islam melarang seperti itu? Karena seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini mengasah logika, mengasah rasio kita. Dan yang kedua, tentunya ini akan mengikat memori kita. Semakin bagus memori yang terikat, maka akan semakin mudah kita panggil suatu saat ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 7 tips yang bisa Anda ambil, Anda pelajari, Anda laksanakan. Ini tips dari saya. Mungkin Anda bisa kembangkan, Anda bisa eksplor sendiri bagaimana kiat-kiat sukses kuliah walaupun ada di rumah. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih atas segala atensinya. Mari kita berdiskusi di dunia maya dan secara online. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dema Fakultas yang telah menginisiasi kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.